Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Usalli wa usallimu ala hadan nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wan nusur. Duyufullah, duyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jal alaikum siyamah. Akhrajahu Imam Nasa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang agung, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang suci, Baitullah, rumah Allah, dalam amalan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah salat Jumat. Di tengah-tengah kemuliaan inilah kita diberikan pintu harapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam harapan, berbagai macam peluang Allah sediakan. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita, lahir maupun batin, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bersabur salam, semoga Allah menerimanya, dan semoga Allah menyampaikan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya, yang istiqomah bersolawat kepadanya. Insyaallah kita diaku, dikenal sebagai umatnya yang akan meraih syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Duyufullah, para tamu Allah, duyufur rahman, para tamu kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban, dan insya Allah Jumat hari ini adalah Jumat terakhir di bulan itu. Beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, insya Allah kita akan masuk menuju bulan yang sangat dirindukan,
yang sangat didambakan kehadirannya bulan suci Ramadan. Insya Allah kita tinggal menunggu keputusan Menteri Agama perihal tanggal 1 Ramadan. Walaupun saudara-saudara kita alhamdulillah sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Maret Muhammadiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini ada renungan yang layak, yang pantas kita renungkan. Kita akan memasuki bulan yang sangat luar biasa mulianya, sampai-sampai para ulama menyebutkan sayyidus syuhur, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Begitu mulia, begitu agung, sampai-sampai kaum muslimin wal muslimat yang ada iman dalam hatinya, entah itu imannya besar, entah itu imannya kecil, entah itu imannya remeng-remeng sekalipun, mengharapkan kehadirannya bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita siapkan untuk masuk bulan suci Ramadan? Karena kalau kita melihat kepada hadis Nabi, kata Nabi, banyak umatku masuk bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan ampunan dosa, jangankan lipatan pahala, bahkan puasanya pun tidak sah. Apa sebab? Karena mereka tidak tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa menuju bulan suci Ramadan. Abdurrahman Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi Al-Hambali, yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Rajab, beliau menyampaikan, kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Kesungguhan-kesungguhan, keseriusan ulama-ulama zaman dulu agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, beliau 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan raganya, mempersiapkan mentalnya untuk bisa ibadah di bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menghidupkan bulan-bulan yang sangat agung itu? Maka dalam hal inilah, untuk mengetahui kesiapan kita memasuki bulan suci Ramadan, Ibnu Khuzaimah menyampaikan paling tidak ada 3 hal yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa menuju bulan suci Ramadan. Yang pertama, siapkanlah keimanan, tanamkanlah keimanan, perhatikanlah keimanan, karena ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tanpa kita sadari ternyata semuanya berkaitan dengan keimanan. Iman letaknya dalam hati, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menilai dari luarnya saja. Maka kata Nabi, untuk mengetahui iman kita naik atau tidak, untuk mengetahui iman kita turun atau tidak, maka lihatlah dalam amal solehnya, lihatlah dalam ketakwaannya. Al-imanu yazidu wa yanqus, yaziduhu bitta'ah wa yanqusuhu bil maksiyah.
Iman, kata Nabi, terkadang naik, iman terkadang turun. Tanda imannya sedang naik, meningkatnya amal ibadah, rajin sholatnya, rajin berjamaahnya, rajin tilawahnya, rajin tolong menolongnya. Ketika itu meningkat, tanda imannya sedang naik. Namun ketika kesolehannya turun, amal solehnya turun, maka tanda imannya pun sedang lemah. Maka menuju bulan suci Ramadan, perhatikan iman kita. Jangan sampai masuk bulan suci Ramadan tidak ada semangat dalam jiwa kita, tidak ada semangat dalam diri kita untuk menghidupkan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, Ibnu Huzaimah menyampaikan, yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa menuju bulan suci Ramadan, yang paling utama setelah iman adalah ilmu. Ilmu harus kita bawa, ilmu harus kita perhatikan, karena ibadah sebesar apapun, ibadah sebanyak apapun, kalau tidak sesuai dengan ilmunya, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bulan puasa, bulan Ramadan, kita akan melaksanakan, menjalankan rukun Islam berupa saum. Tentu ini harus sesuai dengan keilmuan. Perhatikan syarat-syaratnya, perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan mubtilah-mubtilahnya, agar puasa kita sah menurut agama yang harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan saum kita tidak ada nilai di hadapan Allah, karena kita sudah berusaha untuk hadir di majelis ilmu, sudah berusaha untuk membaca buku, sudah berusaha untuk mendengarkan nasihat. Agar saum kita sempurna, saatnya tinggal kita diingat kembali, dibuka kembali ilmu-ilmu yang berkaitan khusus dengan ibadah puasa. Yang ketiga, Imam Ibnu Huzaimah menyampaikan yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa masuk bulan suci Ramadan, tentunya adalah ekonomi. Kebutuhan fisik kita itu sangat menunjang, itu sangat membantu bisa sempurnanya ibadah, bisa maksimalnya ibadah, diakui ataupun tidak tergantung ekonomi kita. Kita mau menyumbang yang besar bagaimana kalau uangnya tidak ada? Kita mau bisa hadir sholat tarawih maksimal bagaimana kalau badannya kita sakit? Maka kata Ibnu Huzaimah, perhatikan ekonomi kita, perhatikan kesehatan kita, agar kita maksimal bisa ibadah di bulan suci Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan untuk beribadah, dan ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan wasilah khutbah yang singkat ini ada bahan renungan, ada bahan PR untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum.